Luar biasa, inilah orang-orang hebat yang mampu berhaji hingga berkali-kali dengan uang halal meski pekerjaan mereka kerap dipandang sebelah mata. Di zaman sekarang, banyak orang-orang yang terlihat mampu secara finansial, tetapi miskin hati dan amal ibadah. Harta mereka banyak yang tidak berkah karena diperoleh dari perkara-perkara subhat, riba, bahkan harta haram. Meski harta mereka banyak, tetapi mereka belum pernah bahkan belum bisa naik haji. Mereka hanya sibuk memperbanyak harta, kendaraan, rumah, dan lain-lain. Anehnya, justru mereka memiliki hutang yang sangat banyak. Berbeda dengan orang-orang yang pekerjaannya dipandang sebelah mata tetapi halal dan berkah. Sebagai contoh yaitu Mbah Bintoro. Beliau adalah seorang tukang urut dan tukang pijat keliling di Jakarta. Beliau awalnya berasal dari Solo, lalu pada usia 22 tahun beliau merantau di ibu kota dan mengontrak di sebuah kamar kecil. Setiap hari setelah sholat subuh, beliau biasa mengaji Al-Quran 1-2 juz, lalu diakhiri dengan melaksanakan sholat duha. Setelah itu, kakek berusia lebih dari 70 tahun itu lantas keluar masuk kampung hingga ke Depok, Bogor, dan BSD Tangerang dengan mengendarai sepeda ontel tua. Uniknya, Mbah Bintoro menawarkan jasa pijatnya dengan membawa toa dan tulisan bertuliskan jasa pijat bayar sukarela. Mbah Bintoro selama 50 tahun lebih memang tidak pernah mematok biaya untuk jasanya. Dia memijat semua kalangan, tapi tidak bersedia memijat perempuan. Karena harta yang didapat dari hasil yang halal, maka atas kuasa Allah, Mbah Bintoro akhirnya mampu menabung dan berangkat haji hingga 3 kali. Tidak hanya itu, anak-anak Mbah Bintoro juga banyak yang berhasil menempuh pendidikan tinggi hingga ada yang menjadi polisi, bidan, dan pegawai negeri. Selain Mbah Bintoro, kisah kedua juga datang dari Nenek Siti Juwarsi asal Bengkulu. Beliau sehari-harinya berprofesi sebagai pemulung barang-barang bekas seperti botol dan lain-lain. Beliau tergolong giat dan rajin menabung dari hasil usaha halalnya itu. Nenek Siti mengaku telah menabung selama 33 tahun untuk bisa mengerjakan rukun Islam kelima yaitu berhaji. Beliau berjuang sendiri karena sang suami telah meninggal dunia. Berkat usaha yang gigih dan doa, akhirnya di tahun 2023 ini Nenek Siti berhasil diberangkatkan haji ke Tanah Suci. Kemudian, kisah inspiratif juga datang dari Mbah Ahmad Mujib dari Surabaya, Jawa Timur. Beliau sehari-hari berprofesi sebagai tukang becak dan buruh pabrik. Beliau bekerja dan menabung uang dengan tekun untuk bisa haji bersama istri selama 37 tahun sejak tahun 1986. Pada tahun ini, Mbah Mujib akhirnya mendapat panggilan dari Allah untuk berhaji ke Tanah Suci. Namun sayangnya, beliau hanya bisa berangkat sendiri dikarenakan sang istri sudah meninggal dunia terlebih dahulu. Selain itu, kisah mengharukan juga datang dari Mbah Suyati asal Blora, Jawa Tengah. Beliau adalah seorang nenek tua berusia 88 tahun yang berprofesi sebagai penjual tempe di pasar. Beliau mengaku telah menabung selama 20 tahun lamanya untuk bisa mendapatkan porsi haji. Setiap ada rezeki, Mbah Suyati selalu menyisihkan uangnya untuk ditabung. Dari hasil kerja keras dan usaha yang halal, akhirnya tahun ini Mbah Suyati bisa berangkat ke Tanah Suci dengan rasa syukur dan bahagia. Selanjutnya, kisah mengharukan datang dari Pak Sri Soeharto asal Solo, Jawa Tengah. Beliau sehari-hari bekerja sebagai seorang tukang parkir dan ditambah serabutan. Pria berusia 68 tahun itu sejak lama telah beriktikad kuat bersama istri untuk bisa menabung naik haji. Setiap harinya keduanya rajin menyisihkan harta halalnya dari hasil bekerja untuk ditabung sejak tahun 1980-an. Bekerja dan berdoa senantiasa dipanjatkan agar bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Perjuangan keras mereka berdua akhirnya dapat menuahkan hasil. Di tahun 2011, keduanya akhirnya bisa mendaftar porsi haji. Akhirnya, perjuangan keduanya selama 38 tahun menabung terwujud. Di tahun 2023 ini, Pak Soeharto akhirnya mendapat panggilan Allah untuk bisa berhaji dan berumroh ke Tanah Suci Makkah dan Madinah. Kemudian, kisah inspiratif selanjutnya datang dari Mbah Mursyidah asal Klaten, Jawa Tengah. Beliau adalah seorang janda beranak 4 yang hari-harinya berprofesi sebagai penjual sapu lidi keliling dan tukang sayur. Beliau mengaku bahwa setiap harinya selalu menyisihkan uang sebanyak Rp10.000 per hari selama 20 tahun. Ketekunan dan perjuangan luar biasa Mbah Mursyidah pun membuahkan hasil. Di tahun 2012,
beliau akhirnya mampu mendaftar porsi haji dan menjadi jamaah haji Indonesia yang berangkat di tahun 2023 ini. Selanjutnya, kisah mengharukan juga datang dari pasutri bernama Pak Sihabudin dan Ibu Wasilah dari Serang, Banten. Pak Sihabun adalah pria berusia 62 tahun yang berprofesi sebagai marbot masjid. Sisa hidupnya banyak beliau gunakan untuk mengabdi di rumah Allah. Beliau kesehariannya membersihkan masjid seperti menyapu dan mengepel lantai. Beliau mengaku bahwa beliau dan istrinya telah menabung selama 12 tahun. Setiap ada uang sisa, beliau dan sang istri menyisihkannya untuk ditabung guna untuk biaya berhaji. Untuk mencukupi biaya naik haji, beliau juga bekerja sebagai petani. Dan akhirnya, berkat kerja keras dan doa yang selalu dipanjatkan, akhirnya di tahun 2023 ini Pak Sihabudin dan Ibu Wasilah menjadi jamaah haji Indonesia yang bisa berangkat ke Tanah Suci. Kisah inspiratif selanjutnya juga datang dari kakek Sulaiman asal Palembang, Sumatera Selatan. Beliau kesehariannya bekerja sebagai kuli angkut. Selama 29 tahun lamanya beliau menabung untuk bisa naik haji. Usaha beliau tidak bisa dianggap enteng, mengingat pekerjaan beliau yang dijalani sangat berat dan penuh perjuangan. Namun atas kuasa Allah, dari hasil kerja kerasnya, kakek Sulaiman akhirnya bisa menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Kisah inspiratif selanjutnya juga datang dari Pak Darmin asal Banjarnegara, Jawa Tengah. Sejak umur 13 tahun beliau sudah bekerja sebagai kuli panggul di pasar. Dalam sehari, beliau bisa memperoleh rezeki Rp50.000 sampai Rp70.000. Beliau lantas menyisihkan sedikit demi sedikit rezeki yang diperoleh untuk mendaftar haji. Atas pertolongan Allah, akhirnya Pak Darmin bisa berangkat ke Tanah Suci. Subhanallah, itulah kisah dan perjuangan luar biasa para tamu-tamu Allah yang memiliki semangat kuat untuk bisa berhaji ke Baitullah. Dari hasil harta yang halal, mereka berhasil mendapat keberuntungan dan kebahagiaan bisa berhaji meski profesinya banyak dianggap sebelah mata oleh kebanyakan orang. Semoga kisah dan perjuangan para tamu-tamu Allah ini bermanfaat, dan semoga kita semua bisa berhaji dan berumroh ke Tanah Suci Makkah dan Madinah. Amin. Wallahu a'lamu bishawab.